tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Karena pada hari ini kami kembali boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir saat ini. Di luar sana ada banyak masalah, ada banyak problem yang kami hadapi. Tapi biarlah Tuhan ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, kami akan tinggalkan itu semuanya, memusatkan perhatian hanya kepadamu saja. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dan berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh kumpul kembali pada hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia sayang kepada setiap orang, Dia selalu mengingat setiap kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang saya beri judul Menemukan Harapan di Masa Sulit. Menemukan harapan di masa sulit. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat populer. Namanya Yusuf. Kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Kejadian 37 kita akan buka dan baca dari mulai ayat yang pertama. Saya membacakan buat kita sekalian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ada ayat lain nanti kita baca sendiri ya. Sampai di situ kita lompat. Kita lompat kepada ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan itu. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya yang karena perkataannya itu. Mungkin sampai di sini dulu, nanti yang lain kita akan baca lagi. Berbahagia kita membaca firman Tuhan nanti kalau kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, menemukan harapan di masa sulit. Finding hope in difficult time. Ya. Menemukan harapan di masa sulit.
Setiap kita pasti mengalami kesulitan, tanpa kecuali. Jadi setiap orang selalu saja ada kesulitannya. Kesulitan itu bisa datang tanpa kita duga. Tiba-tiba ada masalah datang. Tiba-tiba kena layoff misalnya. Tiba-tiba sakit misalnya. Tiba-tiba ada yang meninggal misalnya. Itu kesulitan yang tanpa duga. Namun ada kesulitan yang kita buat sendiri. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kesulitan yang kita buat sendiri misalnya kita minum, mabuk-mabukan dan sebagainya, bawa mobil kecelakaan masuk rumah sakit, itu kesulitan yang kita buat sendiri. Berjudi misalnya kalah sampai gak punya apa-apa lagi, hutang banyak dan sebagainya, itu kesulitan yang kita buat sendiri. Kita menyakiti orang lain dengan mulut kita, maki-maki dan sebagainya. Kesulitan teman-teman kita jauh daripada kita, itu kesulitan yang kita buat sendiri. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang kita alami, bagi orang percaya, dia tidak punya hak untuk menyalahkan Tuhan. Apalagi kesulitan itu datang dari perbuatan sendiri. Tuhan itu mau menolong kita itu anugerah. Dia sudah mau bantu, menolong, memperhatikan anugerah. Jadi mestinya kita berterima kasih kepada Dia. Terlepas dari Tuhan Maha Kasih, penyayang. Tapi yang pasti anugerahnya itu tetap mengasihi kita. Baik kita mengalami kesulitan karena perbuatan sendiri, maupun mengalami kesulitan karena perbuatan orang lain. Makanya hari ini kita akan melihat beberapa hal dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Judulnya tadi, menemukan harapan di masa sulit. Yang pertama, Yusuf mengatasi masa sulitnya itu dengan iman kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca mulai dari Kejadian 37. Kita melihat nama Yusuf itu muncul. Siapa Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub, salah satu anak Yakub. Dan ada ciri khasnya, dia yang paling dikasihi. Kenapa? Karena Yusuf lahir dari istrinya yang bernama Rahel. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub berjuang, kerja pamannya, ya, bertahun-tahun kerja dengan pamannya, ditipu pamannya karena sudah mesti pamannya menepati janji, tapi kakaknya yang dikirim, bukan Rahel. Nah, itu perjuangan daripada Yakub terhadap Rahel. Makanya dia sangat sayang kepada Yusuf. Jadi disebut anak kesayangan daripada Yakub. Mengapa saudara-saudaranya benci? Tadi kita baca pada awal, dikatakan Yusuf itu menceritakan kejelekan dari saudara-saudaranya. Kemungkinan didengar oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu suka mimpi. Mimpinya itu aneh-aneh, ya. Ada berkas-berkas di ladangnya, kemudian berkumpul 11 berkas karena mereka ada 11 berkas kumpul. Lalu ke-11 itu tunduk kepada berkas-berkasnya Yusuf. Maka kesimpulan dari saudaranya, oh, ternyata kamu mau jadi raja atas kami, ya. Dianggap 11 berkas itu adalah 11 saudaranya
tunduk kepada dia. Dan dilanjutkan dengan mimpi yang lain. Di situ dikatakan ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Jadi banyak mimpi dia. Yang diceritakan kepada saudaranya, katanya, aku mimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah diceritakan, bertambah panas hati saudaranya, bertambah benci saudaranya. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini, rupanya orang termasuk saudara punya saingan. Apalagi kasih sayang daripada orang tua itu berat sebelah. Jelas tadi dikatakan Yusuf sangat disayangi oleh Yakub, sementara saudara-saudaranya itu kemungkinan kurang disayangi. Itu sebabnya maka menjadi anak yang kecil, dia itu diprioritaskan. Tidak usah kerja di ladang, abang-abangnya yang kerja. Dia hanya ngantar makanan buat abang-abangnya. Ya, jadi seperti biasa Yusuf mendapat tugas membawa makanan untuk saudaranya di ladang. Namun hari itu karena kebencian, kemarahan dari saudaranya, maka mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Dengan tujuan agar Yusuf dibunuh dan mati. Tetapi pikiran mereka berubah karena lewat seorang saudagar. Maka Yusuf diambil keluar dari sumur itu, dijual kepada saudagar di Mesir itu, dan dibelilah dibawa ke Mesir. Alkitab mencatat Yusuf dijadikan budak. Inilah serentetan berbagai kesulitan hidup Yusuf mulai terjadi. Dari kecil dibuli oleh saudaranya, kemudian sekarang sebagai budak. Ingat saudara yang dikasih Tuhan bahwa di Mesir, walaupun jauh daripada orang tua, jauh daripada saudara, Yusuf itu tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia pada Tuhan. Karena orang-orang Israel, mereka itu dilatih. Sejak mereka kecil, mereka dididik, baik engkau tidur, bangun, duduk, berjalan, ingat firman Tuhan. Diajarkan firman Tuhan oleh orang tuanya. Jadi walaupun, ya karena kita ketahui ya kalau sejarahnya, istri Yakub yang bernama Rahel itu meninggal ketika dia melahirkan adiknya bernama Binyamin. Maka single father, dia harus mendidik anaknya. Ya, single father itu mungkin cukup repot ya. Itu di TV ada Elon Musk, dia gendong anaknya selalu gitu ya. Ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, dalam Kejadian 39 2-3 firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuannya itu melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Waktu Yusuf itu menjadi budak di Mesir, dia mempunyai tuan yang bernama Potifar. Potifar melihat kebaikan daripada Yusuf, dia sayang sekali pada Yusuf. Dia percayakan semuanya untuk Yusuf yang mengatur, termasuk rumahnya. Alkitab mencatat Yusuf itu pemuda yang tampan, gagah, ya. Ada buku lain menceritakan begini. Istri Potifar itu kan orang kaya, mereka pejabat, sering melakukan arisan.
Kumpul-kumpullah ibu-ibu di rumahnya. Mereka hidangkan buah, Yusuf yang bawa keluar, hidangkan makanan dan sebagainya. Jadi ada seorang ibu ketika dia sedang potong apel, kemudian Yusuf lewat, dia menoleh ke Yusuf. Karena tampannya dia mungkin lihat lirik begitu, tangannya kepotong. Jadi hati-hati, jangan lihat orang kalau sedang potong apel, tangannya kepotong. Lalu dia bilang begini, istri Potifar katakan, kamu baru lihat sebentar saja tanganmu sudah terpotong. Saya tiap hari melihat wajah orang ini gitu. Nah, itu gak termasuk Alkitab buku lain yang menceritakan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat begini, maka tidak heran istri Yusuf itu tergoda untuk merayu. Maksudnya istri Potifar tergoda untuk merayu si Yusuf. Maka suatu hari dikatakan dia dirayu supaya tidur bersama. Tapi firman Tuhan mencatat Yusuf takut akan Tuhan. Dia bukannya maju, dia ambil langkah lari. Dia ambil langkah 1000, dia lari. Tinggalkan si istri Potifar itu. Namun dia difitnah, maka dia dimasukkan penjara. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan ketika Yusuf itu lakukan hal-hal yang baik, maka di sini dikatakan Tuhan menyertai dia dan dia berhasil. Saya melihat di sini bahwa keberhasilan bagi orang percaya bukan karena seberapa banyak hartanya, bukan seberapa banyak pangkatnya, bukan seberapa banyak pengetahuannya, bukan seberapa banyak rumahnya, bukan. Tapi keberhasilan seorang percaya itu adalah ketika Tuhan menyertai dengan dia. Jadi kita dianggap berhasil atau tidak sebagai orang percaya, berapapun kita punya, berapapun harta kita, mobil kita, dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita adalah orang yang gagal. Itu kunci kita sebagai orang percaya. Jadi hari ini gak perlu kita banding-banding lagi sama orang gitu ya. Karena kalau kita mau dibanding gak akan puas. Karena manusia gak akan puas. Berapapun yang dia dapat, dia masih gak puas. Mau yang lebih banyak. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, kita dikatakan orang yang berhasil. Itu Yusuf sudah alami. Ketika Yusuf mengalami penyertaan Tuhan di penjara pun, dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa, karena dia terkenal dengan anak pemuda yang suka bermimpi, dia juga menafsirkan mimpi. Mimpi juru minum, juru makanan, termasuk mimpi raja. Dia tafsirkan semuanya. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf itu melalui iman. Dengan iman, kepercayaan, kesulitan apapun tidak masalah bagi dia lagi. Yang penting Tuhan bersama dengan dia. Ada penderitaan pun gak masalah. Yang penting Tuhan bersama dia. Ingat, saya selalu ulangi, waktu Rasul Paulus beserta teman-temannya berada dalam penjara itu kan kesulitan. Itu kan menderita. Tapi mereka bisa bernyanyi. Sampai pintu gerbang penjara ambruk. Jadi kalau Tuhan sudah menyertai kita, kesulitan pun akan kalah dalam kehidupan kita. Saya tahu dalam pekerjaan di kantor dan sebagainya, kita punya banyak masalah.
hadapi rekan kerja, hadapi atasan, ya yang jadi bos hadapi bawahan, ada tekanan-tekanan tersendiri. Tapi kita tidak perlu putus asa karena Tuhan akan membuat kita berhasil. Sebab orang yang disertai Tuhan itulah orang yang berhasil. Berdoa supaya Tuhan tetap menyertai kita, tetap percaya, tetap bersandar, dan tetap punya kekuatan. Itu yang pertama. Bagaimana Yusuf mengatasi kesulitan, yaitu dengan iman. Kedua, dia mengatasi kesulitan dengan kekuatan pengampunan. Kita perhatikan di sini bahwa meskipun saudaranya berbuat jahat kepadanya, ceritanya begini, dia dijual oleh saudaranya ke Mesir. Tadinya hampir dibunuh. Dan saudaranya telah membohongi papanya bahwasanya Yusuf itu, adik mereka itu sudah diterkam harimau mati. Bayangan si Yakub, anaknya ini sudah mati. Anak kesayangannya mati. Anaknya hanya 2 dari istri kesayangannya, Yusuf dan adiknya satu Binyamin. Sekarang Yusuf sudah pergi ke Mesir, sedangkan Yakub gak tahu, pikirnya sudah mati. Tentu punya kesedihan tersendiri. Bagi Yusuf, saudaranya membuat dia itu seperti menghancurkan masa depannya, ingin membuat dia binasa. Tapi Yusuf tidak benci pada saudaranya. Firman Tuhan mencatat, Yusuf itu karena dia berhasil mengartikan mimpi raja, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Wakil. Orang nomor 2 di Mesir. Yusuf itu ahli ekonomi, pintar dia. Dia memperlihatkan waktu mengartikan mimpi. Dia mengetahui bahwa kerajaan ini akan jadi masalah kelaparan. Maka dia suruh kumpulkan lumbung-lumbung. Makanan-makanan itu dikumpulkan. Selama 7 tahun kumpul semuanya. Dan pada masa kelaparan terjadi benar, dia keluarkan semuanya. Dia mengatasi dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Waktu terjadi kelaparan, saudara-saudaranya itu juga mengalami kelaparan. Sehingga saudara-saudaranya itu tahu bahwasanya di Mesir banyak makanan, maka mereka mau berangkat ke Mesir. Saya bayangkan mereka harus antri. Seperti orang-orang sedang antri beli telur saat ini di Costco dan sebagainya. Antri banyak. Saya baca di berita 5 menit saja begitu dikeluarkan habis telurnya gitu. Kita pergi berkali-kali mau beli telur di Costco gak dapat gitu ya. Gak banyak sih, kita untuk keluarga, ya kadang untuk masak untuk gereja dan sebagainya, tapi gak ketemu. Jadi mereka antri seperti zaman pada waktu mulai pengumuman mau COVID, ya antri panjang. Dan mereka rela menuju ke Mesir untuk dapat makanan. Saudara, Yusuf tahu bahwasanya itu saudaranya. Saudaranya tidak tahu bahwasanya dia adalah Yusuf gitu. Jadi masalahnya begitu ya. Sekarang mereka ambil barang-barang lah, beli begitu. Yusuf itu perintahkan kepada pelayannya, masukkan gandum-gandum yang banyak ya. Dan jangan lupa masukkan pialaku ke dalam bawaan mereka. Lalu mereka dapat. Yusuf seperti mau jebak begitu ya, gak balas dendam tapi kok begitu dia ya. Ya jadi mereka pun bawalah tanpa sepengetahuan mereka bawa barang-barang itu
mau jalan pulang, dicegat oleh pelayan-pelayan orang-orangnya Yusuf. Kalian mencuri, coba periksa buka. Dibukalah, mereka bilang tidak, kami tidak mencuri. Tapi diperiksa, ketahuan. Ada barang di situ, ada piala Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf bilang sama saudaranya. Mereka belum tahu itu Yusuf kan ya. Kalian pulang, bawa bapakmu datang. Tapi siapa yang ketahuan bawa pialaku itu ditahan di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, saudaranya lah yang ditahan. Anak kesayangan bapaknya, Benjamin, ya. Dia ditahan, gak boleh pulang, ya. Nah, disuruh bawa keluarga datang. Akhirnya mereka pulang, lapor bahwa dibawa datang. Singkat cerita, waktu itu dia mengungkapkan identitasnya. Bahwa dia adalah saudaranya. Dia tidak membenci. Dia mengampuni. Yusuf mengucapkan kepada saudaranya itu bahwa dia tidak membenci dan dia mengulurkan tangan untuk perdamaian. Yusuf melihat rencana jahat, maka dia katakan, kalian itu sudah mereka-rekakan kejahatan buatku. Tapi Allah merencanakan kebaikan buatku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita menyembah kepada Allah yang sama. Kalau ada orang yang merencanakan yang jahat buat kita, kalau kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia, maka tidak ada yang berani melawan. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Ya. Tidak ada yang berani melawan. Yusuf katakan, kalian mereka-rekakan kejahatan, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan semuanya untukku. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, Yusuf menjalani kesulitan itu dengan pengampunan. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang walaupun tidak mengalami sakit, dia akan jadi sakit. Saya ulangi, orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak mengalami sakit, dia akan jadi sakit. Saking hatinya marah, pendam, dendam, dia sendiri yang sehat jadi sakit. Marahnya tidak pernah berhenti, menyimpan dendam, tidak mau mengampuni. Tapi saudara, coba saja begitu pengampunan diberikan, lega, sudah senang, bisa ketawa, bisa senyum, bisa senang, bisa merasa bahagia. Akan sehat bukan? Jadi jangan kita menyimpan dendam, bisa sakit. Yang ketiga, bagaimana Yusuf itu menghadapi kesulitan itu? Dia mengatasi kesulitan dengan memperdayakan orang lain melalui karunia dia. Yusuf menggunakan karunia-Nya untuk menafsirkan mimpi, kan, direalisasikan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Berdasarkan kisah Yusuf dalam Alkitab, kita melihat bahwasanya apa yang dia lakukan bukan seperti orang nujum mengartikan mimpi, lihat mimpi. Saya kadang-kadang lewati jalan, ada
toko-toko ada tangannya 5 begini gitu ya. Itu orang bisa lihat nasib kita gitu, lihat jari tangan. Nanti itu juga bisa ngartikan mimpi. Itu dia pakai kosa gelap kan ya, mengartikan mimpi. Firman Tuhan katakan engkau tidak perlu mengetahuilah hari esok, karena akan merugikan engkau. Hari esok biarlah berjalan sendiri, karena kita tidak bisa menguasai hari esok. Tuhan yang menguasai. Tapi berdasarkan pengertian mimpi Yusuf, Yusuf itu punya rancangan jangka panjang. Strategi ekonomi tadi saya sudah sebutkan, 14 tahun, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Perencanaannya tepat, detail. Penghematan, penyimpanan. Yusuf menerapkan kebijakan menabung 20% dari hasil panen gandum setiap tahun pada masa kelimpahan, yang membangun tempat menyimpan besar dengan mengumpulkan biji-bijian dalam jumlah besar sebagai persiapan menghadapi masa krisis. Bagaimana dia manajemen distribusi daripada pangan itu juga, semuanya perlu strategi yang perlu hikmat, semat daripada seorang yang bernama Yusuf. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu tetap dipelihara Tuhan. Sekarang kita mau menyimpulkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yusuf itu secara singkat, supaya dia bisa menjadi orang yang menang dalam kesulitan dan berhasil. Pertama, perlu adanya pengorbanan. Yusuf tidak senang-senang menjalani hidup ini. Kita juga demikian mungkin. Pernah kita menjalani kehidupan yang sulit, masa-masa sulit. Kita menceritakanlah masa-masa sulit. Pengorbanan dengan ketaatan. Jadi dia berkorban, dia juga taat. Bukan dia sudah berkorban, dia tinggalkan Tuhan. Tidak, dia tetap taat pada Tuhan. Dia tahu bahwasanya Allah itu pelindung. Dan dia juga perlu melindungi paling sedikit saudaranya. Pas waktu dia sudah punya jabatan, gambaran dari seorang penyelamat daripada seorang Yusuf itu juga itu ada dalam diri Yesus Kristus, penyelamat. Dan Yusuf itu adalah orang yang rendah hati. Dia masih mau menerima saudaranya yang dulu pernah menghina dia, yang dulu pernah merusak kehidupannya. Saudara yang saya kasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan jadi sombong, dia tidak akan jadi angkuh, dia tidak akan menyimpan dendam, dia tetap akan setia kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan menyelamatkan dia bukan karena jasanya, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan cara itulah kita sebagai umat manusia menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah gejolak keadaan ekonomi, keadaan politik, dan juga politik lokal maupun politik dunia, ada berbagai kesulitan yang dialami, ada berbagai masalah
yang kami alami juga. Belum lagi gejolak masalah-masalah pribadi, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Tuhan belajar daripada Yusuf yang selalu setia kepada Tuhan, taat pada Tuhan, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, baik dekat dengan saudara maupun jauh dengan saudara dan famili. Artinya di mana saja Yusuf tetap setia kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu maha tahu. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan, biarlah kami belajar seperti Yusuf, setiap saat, di mana saja, kapan saja, baik kami dekat dengan sanak famili maupun jauh, baik kami sedang berada di tempat orang-orang yang kami kenal maupun orang yang tidak kami kenal, kami tetap menjadi anak Tuhan yang setia pada Tuhan dengan tingkah laku kami yang tetap taat pada Tuhan. Itulah kehidupan yang berhasil yang Yusuf jalankan, yang kami mau teladani Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dan sucikanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap jalan yang ku tempuh, Tuhan ku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Kau beri kesempatan untuk balas. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru, menguatkan rohku dalam gelap terang-Mu. Kasih yang tak berujung selalu setia mendampingi. Di setiap jalan yang ku tempuh, Tuhan ku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih.